Pengamalan keyakinan iman dari orang percaya atau orang beragama seringkali berat sebelah. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada umumnya ketika seorang percaya kepada Tuhannya, ia diajarkan, ia dikejar untuk memberi kepada Tuhan. Memberi diri, memberi yang terbaik buat Tuhan, dan memberi serta memberi. Seolah itu memang harus menjadi kewajiban setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan sudah mengalami berkat dari Tuhan atau anugerah dari Tuhan. Padahal itu justru adalah sebuah pengamalan sekaligus pengalaman iman yang berat sebelah. Karena sesungguhnya ketika Tuhan menaruhkan iman percaya kita kepada Tuhan, Tuhan ingin bukan semata kita memberi dan memberi, tetapi juga menerima dan menerima. Termasuk dalam hal ini adalah memberi diri harus dibarengi dan diimbangi dengan menerima diri. Namun jarang iman percaya itu diamalkan di dalam kita menerima diri sendiri. Yang ada adalah hanya untuk memberi diri melayani, memberi diri untuk melakukan yang terbaik, memberi diri untuk terjun dalam pekerjaan Tuhan, dan memberi diri terus-menerus. Namun kita mau belajar hari ini bukan untuk semata memberi diri, karena pemberian diri yang tanpa diawali dengan penerimaan diri itu adalah sesuatu yang pincang dan timpang, bahkan sumbang. Tidak lengkap iman kita teramalkan dan teralami karena hanya melulu memberi. Dan bila kita hanya memberi sebagai sebuah kewajiban, itu akan menuai kepongahan yang bahkan menyudahi iman percaya kita. Karena seolah kitalah yang punya sumbangsih, kita punya jasa untuk menunjukkan saya orang yang pandai memberi diri. Mari kita belajar justru hari ini terima diri dengan iman. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari ayat yang sudah sering kita baca atau renungkan, Roma 12 ayat yang pertama dan yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Roma 12 ayat pertama adalah ayat yang sudah sering kita dengar, merupakan undangan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma setelah pemaparan pasal 1-11 tentang bagaimana Allah bermurah hati, penuh kasih karunia, menyelamatkan orang berdosa. Maka di dalam ayat yang pertama Roma 12 ini ada sebuah himbauan nasihat untuk supaya setiap orang percaya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Dengan kata lain, ada undangan untuk memberi diri kepada Tuhan, memberi secara benar, kudus dan berkenan, dan itu adalah sebuah ibadah yang sejati. Sampai di sini kita memahami bahwa yang namanya ibadah orang percaya itu adalah sebuah pemberian diri. Namun bila kita perhatikan ayat yang ketiga, di sini justru ada garis bawah yang penting di dalam kita memberi diri sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan, yaitu bahwa segala apa yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kasih karunia, atau dengan kata lain, berdasarkan kasih karunia yang Tuhan berikan, maka setiap kita untuk tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kita pikirkan, tapi berpikir begitu rupa menurut ukuran iman yang Tuhan berikan, yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita.
Catatan penting ini sebenarnya mengingatkan dan mengisyaratkan untuk orang-orang yang memberi diri untuk tidak terjebak kepada sebuah pemberian diri tanpa penerimaan diri. Pemberian diri tanpa penerimaan dan penilaian diri yang tepat. Kenapa demikian? Karena ketika orang hanya mengamalkan imannya sebagai sebuah langkah pemberian diri, pemberian persembahan yang terbaik, pemberian diri dan komitmen yang terbaik, tanpa dibarengi dengan pemeriksaan diri dan penerimaan diri yang benar sesuai dengan kasih karunia dan iman yang Tuhan berikan, maka ini akan menghasilkan sebuah langkah pemberian yang hanya jadi kewajiban semata. Bukankah kita ingat pada masa di mana Yesus melayani, ada banyak orang-orang yang beragama memberi diri kepada hukum, melakukan hukum itu begitu rupa, wajib hukumnya untuk beribadah dan sebagainya dan seterusnya, memberi persembahan dan melakukan langkah-langkah aktivitas keagamaan. Dan kita lihat ujungnya adalah mereka memberi akhirnya menjadi pongah. Bahkan sudah tidak lagi punya iman yang benar. Imannya hanya iman yang memberi, tetapi iman yang justru tidak dapat menerima diri dengan benar. Karenanya Paulus merasa perlu di dalam ayat yang ketiga bahwa setiap kita jangan menganggap diri lebih baik daripada diri kita yang sebenarnya. Atau di dalam ayat yang tadi versi terjemahan Alkitab yang umum kita baca, dikatakan jangan kita pikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kita pikirkan. Dan ini semua pikirin tentang apa? Memikirkan tentang diri. Dan hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri, perhatikan di sini, menurut ukuran iman. Paulus justru imbang ingin memberitahukan baik kita memang harus memberi diri, tapi itu harus imbang dan berjalan bersama dengan penerimaan diri yang tepat, yang benar, tanpa mengasihani diri sendiri, tanpa memuja diri sendiri, tanpa lalu kemudian mengasihi diri menjadi pribadi yang egois. Kita dapat menerima diri kita, menilai diri kita dengan benar sesuai dengan ukuran iman. Yang berarti bahwa memang kita punya batas. Yang berarti kita perlu sadar bahwa kita tidak sempurna. Kita juga perlu sadar bahwa menurut ukuran iman yang Tuhan berikan kepada kita, berarti memang setiap langkah pemberian diri kita harus dibarengi dengan penerimaan diri yang benar. Disinilah sebenarnya sebuah pengamalan dan pengalaman iman yang harusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Bukan saja memberi diri dengan iman, tapi menerima diri dengan iman. Karena tanpa menilai dan menerima diri sendiri menurut ukuran iman yang dari Tuhan dan kepada Tuhan serta di dalam Tuhan, maka memberi diri kita hanya akan jadi kewajiban yang penuh kepongahan. Dan kalau sudah wajib penuh pongah, maka sudahlah iman kita akhirnya menjadi selesai. Tidak lagi perlu percaya, tidak lagi perlu yakin kepada Tuhan, seolah-olah pemberian kita itu dapat menyogok Tuhan, bahkan akhirnya melukai hati Tuhan karena kita memberi sebagai satu langkah unjuk diri, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pemberian diri kita justru menjadi sebuah kepongahan diri, bukan justru rendah hati dan menyadari segala apa yang kita berikan dan segala apa yang kita terima. Semua itu sebenarnya berasal dari Tuhan semata. Karena itu mari kita belajar mengamalkan iman supaya tidak berat sebelah, yaitu memberi diri dengan iman dan menerima diri pula dengan iman. Hari ini mungkin ada bagian dari dirimu yang belum dapat engkau terima. Mungkin ada kelemahan, mungkin ada duka cita, mungkin juga ada peristiwa-peristiwa yang membuat hatimu menjadi hancur-hancuran. Mari kita berproses belajar lagi, terima diri dengan iman. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan tidak mau kita menerima diri dengan kepongahan, tapi menerima diri dengan keyakinan Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita berjuang lagi, mari kita belajar menerima diri dengan iman agar melangkah dengan iman menuju kepada kemuliaan nama Tuhan. Amin.